Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya si Joni yang akan selalu dan always merangkum film-film anti letoy. Dimana kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh Abah Van Damme yang berjudul The Last Mercenary. Film ini mengisahkan tentang kembalinya sang legenda yang merupakan mantan agen spesial terbaik, di mana ia terpaksa beraksi kembali untuk menyelamatkan anaknya yang dijebak oleh komplotan mafia perdagangan senjata ilegal. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah diawali di sebuah gedung tua di mana kita melihat seorang pemuda yang sedang ditawan oleh sekelompok mafia sadis. Namun tanpa diketahui, nyatanya ada seorang lelaki tua sedang mengintai di sela-sela atap gedung. Hingga tiba-tiba lelaki tua itu bernama Richard atau dijuluki sebagai The Mist yang merupakan seorang legenda sekaligus mantan agen spesial paling ditakuti. Dan kini ia sedang menjalani misi untuk menyelamatkan anak dari salah satu pengusaha kaya. Untuk bisa lolos dari gedung itu, The Mist terpaksa mengeluarkan sang pemuda dengan membuangnya lewat jendela. Lalu ia pun dengan elegan menghabisi semua mafia yang ada. Scene berpindah ke kota Paris di mana kita melihat seorang lelaki edan yang sedang mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan. Akibat hal itu, kepolisian setempat pun berbondong-bondong mulai melakukan pengejaran. Namun lelaki edan itu dengan santai mengejek sambil melakukan siaran langsung di salah satu media sosialnya. Setelah puas dengan aksinya, lelaki edan itu malah menepi sambil pipis di tepian jalan. Otomatis, kepolisian setempat pun langsung mengepungnya. Setelah dilakukan penggeledahan, diketahui nama lelaki edan itu adalah Archibald El Mahmoud, yang nyatanya ia adalah penduduk spesial dan memiliki kekebalan hukum. Oleh karena itu, polisi pun terpaksa membebaskannya. Scene berpindah di Kementerian Luar Negeri Prancis di mana kita melihat salah satu staf yang sangat culun dan bolohok bernama Alex yang selalu mendapat ejekan dari staf lainnya. Il a fait des super belles promesses et je le trouve super ce président. Saat Alex sedang mengecek beberapa file, tanpa sengaja ia menemukan adanya aliran dana mencurigakan yang diberikan presiden pada Archie setiap bulannya. Alex pun kemudian memberitahukannya pada teman sekaligus atasannya bernama Paul. Namun Paul mengatakan bahwa hal itu adalah keputusan mutlak presiden dan mereka tak punya wewenang untuk menghentikannya. Bukannya mengikuti perkataan Paul, Alex yang polos ini malah menghentikan aliran dana itu sekaligus mencabut status kekebalan hukum milik Archie. Alhasil, seluruh pasukan elit pun langsung bersiap untuk memburu Archie. Di sisi lain, kita melihat sesosok pemuda yang ditemani pria bernama Momo nampak kesal karena tak bisa mencairkan uang bulanannya. Dan ternyata, pemuda itu adalah sosok Archie yang sesungguhnya. Archie kemudian pulang dan memberitahukan kejadian itu pada ayah angkatnya yang bernama Fernand. Seketika, Fernand pun langsung panik dan mengirimkan sebuah kode rahasia pada The Mist. Le gigot est sorti du congélo. Je répète, le gigot. Melihat Archie yang nampak bingung, Fernand pun mencoba menjelaskan tentang asal-usul Archie yang merupakan anak kandungnya The Mist. Namun melihat kedatangan dua lelaki mencurigakan, Fernand pun langsung meminta Archie untuk pergi dan bersiap menghadang dua lelaki itu dengan senjatanya. Namun sayang, ia mengalami serangan jantung tepat di saat kedua lelaki itu masuk. Berpindah pada The Mist yang sedang berada di Kiev, di mana ia sedang menyerahkan pemuda yang telah ia selamatkan pada ayah kandungnya yang bernama Ivan.
Setelah transaksi selesai, Demis pun mengambil handphonenya dan membaca pesan yang dikirim oleh Fernand. Scene berpindah ke Badan Intelijen Prancis di mana kita melihat Menteri Pertahanan bernama Siva yang sedang berdiskusi tentang sosok Demis dengan Komandan Juan dan juga Jenderal Hugo yang merupakan mantan komandannya Demis. Kemudian Jenderal Hugo mulai menyanjung kemampuan Demis dan menyebutnya sebagai agen spesial terbaik yang sangat mematikan. Bahkan, ia menjulukinya sebagai sang legenda. Namun entah mengapa Juan nampak tak menyukai hal itu dan menganggap sanjungan Hugo adalah sebuah omong kosong. C'est pas James Bond non plus. Setelah itu Hugo menceritakan tentang sebuah misi rahasia pada tahun 1995 di Sudan. Demi alasan keamanan, Menteri Pertahanan Prancis yang didampingi oleh Hugo dan Juan dengan sengaja mengutus dan meninggalkan Demis di wilayah pasukan musuh. Namun tanpa diduga, Demis berhasil lolos dan menghabisi semua musuh-musuhnya. Tak lama kemudian istri Demis pun mendatangi kantor Badan Intelijen dan meluapkan semua kekesalannya pada Demis yang lebih memilih misi dibandingkan kelahiran buah hatinya. Saat itu juga Demis menuntut Menteri Pertahanan untuk mengabulkan semua keinginan istrinya, di mana sang istri menuntut agar anaknya kelak memiliki kekebalan hukum dan juga mendapat tunjangan setiap bulannya. Sebagai imbalan, Demis akan menjaga rahasia dan menghilang untuk selama-lamanya. Scene berpindah pada Demis yang mendatangi sebuah klub malam sambil melakukan goyangan edannya. Setelah itu, ia menemui teman lamanya yang juga mantan agen spesial bernama Maggie. Nyatanya Maggie telah mengetahui tentang kematian Fernand dan juga Archie yang saat ini sedang ditahan pihak kepolisian. Untuk itu, ia memberikan beberapa file tentang riwayat aktivitas Archie sebelumnya. Setelah itu Maggie mengungkapkan bahwa sampai saat ini Juan masih menyimpan rasa dendamnya pada Demis. Dan sebagai pelampiasan, ia hendak menyiksa Archie dan juga memindahkannya ke sebuah tempat terpencil. Keesokan pagi, Demis menyamar menjadi petugas kebersihan dan mendatangi kediaman Archie. Namun saat ia sedang mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh Fernand, tiba-tiba salah satu teman Archie yang bernama Dalila pun datang. Melihat tingkah Demis yang mencurigakan, Dalila terus mengikuti dan mencoba untuk mengungkap identitasnya. Namun tiba-tiba, ia dihadang oleh sepasang berandalan yang merupakan musuh lamanya. Dilihat dari keahlian yang Demis miliki, Dalila menyimpulkan bahwa ia merupakan seorang agen spesial yang sedang menyelidiki kasusnya Archie. Untuk itu, Dalila memohon agar Demis mau mengajaknya bergabung dalam penyelidikan itu. Dan di sanalah Demis pun mengungkapkan bahwa Archie adalah anak kandungnya. Demis kemudian mengajak Dalila masuk ke sebuah ruangan rahasia yang berada di kediamannya Archie. Kemudian, ia menunjukkan beberapa file yang menyatakan keterlibatan Archie dalam penjualan senjata ilegal bernama Big Mac, di mana Big Mac ini sangat mematikan dan mampu melumpuhkan berbagai sistem elektronik. Seketika Dalila pun langsung kaget dan mengatakan bahwa Archie merupakan pemuda polos yang tak mungkin terlibat dalam hal itu. Sehingga Demis menyimpulkan bahwa ada seseorang yang telah memanfaatkan kekebalan hukum milik Archie. Hingga kemudian, lewat rekaman CCTV yang ada, Demis pun mengetahui dua pelaku yang telah menewaskan Fernand. Bingo. Le Big Mac. Scene berpindah pada Paul yang sedang menelepon lelaki edan yang kita lihat sebelumnya. Dan di sanalah terungkap bahwa lelaki edan itu bernama Simeon yang merupakan salah satu mafia sekaligus kliennya Paul dalam perdagangan senjata ilegal. C'est son fils, il va venir. Di sisi lain kita melihat Juan yang sedang mempersiapkan pasukannya dalam misi pemindahan Archie ke sebuah tempat terpencil. Namun tiba-tiba salah satu asisten Juan yang bernama Ujang datang dan mengatakan bahwa Archie telah dibawa oleh sekumpulan agen yang diutus langsung oleh sang presiden. Namun nyatanya sekumpulan agen itu adalah Demis dan kawanannya. Ok Joe, Madeleine, merci. See you. Quel bon vieux temps. Passe la première. Setelah itu Demis meminta Archie untuk mengemudikan mobil yang telah ia siapkan. Di dalam mobil itu, Demis mengaku sebagai utusan ayahnya Archie.
Mendengar nama sang ayah, Archie pun langsung kesal sambil mengatakan bahwa ayahnya merupakan sosok lelaki bajingan yang tak memiliki tanggung jawab. Dan hanya Fernand lah yang ia anggap sebagai ayah kandungnya. Hingga tiba-tiba sekumpulan polisi pun datang dan terjadilah aksi yang cukup menegangkan. Di tengah insiden itu, Demis dibuat kewalahan oleh kepanikannya Archie. Untungnya, dengan pengalaman dan keahlian skill mengemudinya, Demis pun mampu lolos dan membawa Archie kembali ke tempat persembunyiannya. Salut Archie. Archie kemudian meminta penjelasan mengapa ia menjadi incaran pihak kepolisian. Demis pun mengungkapkan bahwa hal itu disebabkan oleh seseorang yang telah menggunakan kekebalan hukum milik Archie untuk memuluskan bisnis senjata ilegalnya. 1580 € par mois. C'est l'État que je dois remercier, pas... Berpindah ke kantor Badan Intelijen di mana kita melihat Alex yang sedang diinterogasi karena diduga memiliki keterlibatan dengan Demis. Melihat kepolosan Alex, Juan pun berniat menjadikannya sebagai umpan untuk bisa menangkap Demis. Karena bagaimanapun, Demis pastinya akan mencari orang yang telah menghentikan tunjangannya Archie. Non, vous êtes plus probablement Ça veut dire si on me tire dessus... pas après 19h. Pas vendredi, c'est... Kembali pada Demis yang mulai menyelidiki berbagai file yang ditinggalkan oleh Fernand. Dalam file itu, ditemukan identitas dua lelaki yang telah membunuh Fernand. Mereka adalah Cecep dan Joko yang nyatanya merupakan pembunuh bayaran yang sangat kejam. Juste un plan cul. Je n'ai pas à recevoir de leçons. D'une dileuse de... Dalila kemudian menginfokan tentang sosok Alex yang telah menghentikan tunjangannya Archie. Sehingga Demis berencana untuk menyekapnya demi menemukan dalang di balik semua ini. Di sisi lain, Juan, Siva, dan juga Hugo kembali membahas tentang rencana penangkapan Demis. Saat itulah, Juan mengungkapkan alasan mengapa ia sangat membenci Demis. Hal itu dikarenakan Demis pernah selingkuh dengan istrinya dalam sebuah misi. Sacrifié, il a niqué ma femme. Il a niqué ma femme. Keesokan pagi sebelum memulai misi penangkapan Alex, Demis meminta Archie untuk tak menggunakan handphone dan tak boleh keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian, ia dan Dalila pun memulai misi penangkapannya. Diawali dengan menempelkan catatan di skuternya Alex, di mana dalam catatan itu Demis meminta Alex untuk menemuinya di taman kota. Sesampainya Alex di taman kota, kita melihat beberapa anak buah Juan yang sedang menyamar dan bersiap untuk menjebak Demis. Namun nyatanya, siasat itu sudah diantisipasi oleh Demis sebelumnya. Kemudian Dalila pun muncul dan meninggalkan handphonenya di tong sampah. Dan saat Demis menelepon, Alex pun dengan polos langsung mengangkatnya. C'est pour merde. Il est con. Vous êtes seul? Dalam perbincangan itu, Demis meminta Alex untuk memakai helm yang telah ia siapkan. Dan saat Alex sudah memakainya, Demis mengatakan bahwa helm itu telah dipasangi bom. Sehingga Alex harus melepas pakaiannya dan dalam waktu singkat ia harus tiba di tempat yang telah ditentukan. Sesampainya di sana, Demis mulai menginterogasi Alex dan menanyakan tentang mobil yang biasa dipakai oleh Cecep dan Joko. Alex pun menjawab bahwa mobil itu memang fasilitas yang diberikan Paul untuknya. Namun, ia tak pernah sekalipun menggunakan mobil itu. Hingga kemudian Demis menyimpulkan bahwa Paul telah memanfaatkan kebodohan Alex demi menutupi keterlibatannya. Non, mais vous vous égarez, mon ami. En prison. Archibald, t'es sorti ou quoi? Non, non. Di tengah perbincangan, Demis melihat alat pelacak yang menempel di sepatunya Archie. Dan nyatanya, Archie sempat mengunjungi Momo di waktu Demis menjalankan misinya. Lalu tiba-tiba Cecep dan Joko pun mulai menembaki tempat itu. Keadaan pun semakin kacau setelah Cecep dan Joko menempelkan sebuah alat peledak di sana. Untungnya, di tengah kepanikan Archie pun mampu menemukan jalan keluar. En position urgence. Untuk bisa mengungkapkan kejahatannya Paul, Demis meminta bantuan Alex untuk menyusup ke kantornya dan menyimpan sebuah mikrofon di saku bajunya Paul. Dan tanpa pikir panjang, Alex pun langsung menyetujuinya. Namun supaya Paul tak curiga, Demis pun terpaksa melukai wajah Alex terlebih dahulu. Là ou là?
Setibanya di kantor, Alex langsung menyusup ke ruangannya Paul. Namun sialnya ia malah menjatuhkan mikrofon yang dibawanya. Dan saat Alex mencoba menemukan kembali mikrofon itu, tiba-tiba Paul datang dan seketika Alex pun melakukan siasatnya yang begitu edan. Je suis désolé, mais non. De toute manière, je le revois demain. Saat itu Alex sempat mendengar Paul yang sedang menelepon dan membahas tentang penjualan senjata ilegal. Melihat Alex yang sedang tidur pulas, Paul pun bersiap untuk menghabisinya. Namun untungnya Ujang datang di waktu yang tepat. Hingga kemudian, Ujang pun membawa Alex ke badan intelijen untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Di sana Ujang kembali menginterogasi dan meminta Alex untuk memberitahukan detail wajahnya Demis. Namun setelah jadi, gambar itu malah lebih mirip Homo sapiens dibandingkan wajahnya Demis. Dan lucunya lagi, Ujang dan Komandan Juan pun malah mempercayainya. Je le reconnais. Setelah dibebaskan, Alex membawa Demis, Archie, Delila, dan Momo untuk bersembunyi di kediamannya. Dan di sana, dengan polosnya Alex mengatakan bahwa Demis adalah ayah kandungnya Archie, di mana hal itu membuat Archie kaget dan langsung meluapkan kekecewaannya. C'est lui. Bah, moi ça me choque. Il y a quelques ressemblances. Keesokan pagi, Demis mendapat info dari Alex bahwa dalam waktu dekat Simeon dan Paul akan melakukan transaksi penjualan senjata Big Mac. Sehingga Demis berencana melakukan pengintaian di sebuah hotel tempat Simeon menginap. Dan dalam pengintaian kali ini, Demis membutuhkan bantuan Maggie, Momo, dan juga Delila. Sedangkan Archie diminta untuk tetap tinggal dan demi keamanannya, Demis pun terpaksa mengikat Archie di sebuah tiang. Namun tanpa diduga, dengan susah payah Archie pun bisa melepaskan ikatannya kembali. Il aime bien cette fille. Tu sais, moi et Richard. Regarde, il est là. Misi pengintaian pun dimulai, di mana kita melihat Demis dan Maggie yang sedang mencoba menyadap percakapan Simeon dan Paul di telepon. Dan di sana, mereka mengetahui bahwa dalam waktu dekat, keduanya akan melakukan transaksi penjualan senjata Big Mac. Namun saat Demis mencoba menyelidiki lebih jauh, tanpa diduga Maggie mendadak pingsan dan sialnya lagi Archie pun datang ke sana. Saat Archie sedang menggeledah pakaiannya Simeon, tiba-tiba dua pengawal wanitanya datang dan langsung menghajar Archie habis-habisan. Untungnya, Demis datang di waktu yang tepat. Setelah berhasil mengalahkan kedua wanita itu, Demis pun kembali bertarung menghadapi Cecep dan Joko, yang mana pertarungan itu pun berjalan dengan begitu sengit. Di sana Demis sempat dibuat kewalahan bahkan terluka akibat serangannya Cecep. Namun dengan bantuan Delila, Demis pun akhirnya berhasil menghabisi Cecep dan Joko. Setelah gagal dalam misi sebelumnya, Demis berencana menangkap basah Simeon dan Paul tepat di saat keduanya melakukan transaksi penjualan Big Mac. Dengan begitu, nama baik Archie dan Demis pun akan kembali pulih. Namun Alex mengatakan bahwa hal itu tak mungkin terjadi, dikarenakan saat ini Simeon sudah pulang ke Tajikistan dan Paul akan langsung mengirimkan senjata Big Mac-nya ke sana. J'ai fait passer la sécurité du pays avant. Et t'as eu raison. Tak lama kemudian Demis dan Archie kembali berselisih dikarenakan Archie menganggap bahwa Demis hanya mementingkan keamanan nasional dibandingkan dengan anak kandungnya. Namun Demis menjawab bahwa hal itu sudah menjadi kewajiban seorang agen spesial. Hingga kemudian dengan nada emosi Demis meluapkan kekecewaannya karena memiliki anak yang sangat manja dan tak bisa berkelahi sedikit pun. Qui crie comme une gonzesse quand il y a une bagarre? On envoie un truc en commun. Setelah perselisihan selesai, Demis menelpon Paul menggunakan HP Simeon yang berhasil diambil Archie sebelumnya. Lalu, Demis mulai menirukan suaranya Simeon dan meminta Paul untuk melakukan transaksi di kantor kedutaan Tajikistan. Paul pun menyanggupinya, namun dengan catatan
Simeon harus menyiapkan uang sebesar 30 juta pound. Untuk bisa mendapatkan uang sebanyak itu, Demis mencoba meminjamnya pada Ivan. Tanpa pikir panjang, Ivan pun langsung menyanggupinya. Setelah itu, Demis dan yang lainnya pun mulai menyusup ke dalam pesta yang sedang diadakan di kantor kedutaan Tajikistan. Sesampainya di sana, Demis malah menghubungi Juan dan menceritakan kembali tentang perselingkuhannya. Seketika, Juan pun emosi dan bergegas membawa pasukannya untuk menangkap Demis. Namun nyatanya semua itu hanyalah sebuah siasat, di mana Demis ingin mengungkap kejahatan Paul dan Simeon tepat di hadapannya Juan. Sebelum melanjutkan misinya, Demis meminta maaf pada Archie atas semua kesalahannya di masa lalu. Demis pun mengungkapkan bahwa sebenarnya ia selalu memperhatikan Archie dan ibunya dari kejauhan. Bahkan, Demis hadir dalam proses pemakaman ibunya Archie. C'était vous. La glace descend dans le cornet. Tak lama kemudian, Alex menghubungi semua timnya dan memberitahukan tentang kedatangan Paul. Archie pun bersiap dengan penyamarannya sebagai Simeon, sedangkan Demis menjadi wanita pendampingnya. Simeone, mon frère, je suis là. Mon pote. Singkat waktu, Paul datang untuk melakukan transaksi. Awalnya, ia sedikit curiga pada Simeon yang terus membelakanginya. Namun setelah melihat uang yang ditunjukkan oleh Delilah, Paul pun bersedia untuk melanjutkan transaksi itu. Moi j'ai l'impression qu'on vit parce que... Ok. Saat transaksi akan selesai, tiba-tiba terjadi kesalahan teknis di mana layar di hadapan mereka pun memperlihatkan rekaman CCTV di ruangan itu, yang membuat penyamaran Archie dan Demis pun terungkap. Dalila, plan B. On va jouer. Demis kemudian memerintahkan Delilah dan Archie untuk mengamankan Big Mac beserta uangnya, sedangkan ia akan melawan anak buahnya Paul. Melihat Demis yang kewalahan, Archie dan Delilah pun memutuskan untuk membantunya. Momen itu pun dimanfaatkan Paul untuk mengambil kembali senjata Big Mac miliknya. Namun untungnya Maggie datang dan langsung menangkap Paul. Livre Paul à la police, je te confie l'argent. La ferme. Setelah itu Maggie yang ditemani Archie dan Delilah bergegas membawa Paul menuju kepolisian setempat. Namun di tengah jalan, tiba-tiba Maggie malah mengajar Archie dan juga Delilah. Dan nyatanya Maggie adalah ibu kandungnya Paul. Wow. Marguerite. Oh, Marguerite. Saat Demis dan Alex mencoba menyelamatkan Archie, tiba-tiba Juan datang dan langsung menodongkan senjatanya. Demis mencoba menjelaskan pada Juan bahwa penjahat sesungguhnya ada di belakangnya. Namun Juan tak mau menoleh dan malah menantang Demis untuk berduel. Marguerite. Setelah menghabisi Juan, Paul menelpon Shiva dan mengatakan bahwa Demislah pelaku pembunuhan Juan. Sehingga Shiva pun mengutus semua pasukannya untuk menangkap Demis. Kemudian Demis dan yang lainnya bergegas untuk menghadang Maggie dan Paul. Namun tiba-tiba mereka dikepung oleh sekumpulan pasukan yang diutus Shiva. Untungnya Juan masih hidup. Ia kemudian meminta pasukannya untuk menangkap Maggie dan juga Paul. Marguerite. Juan kemudian memulihkan nama baik Demis dan juga Archie. Namun tanpa diduga, Demis malah mengaktifkan Big Mac yang membuat listrik di gedung itu pun padam. Lalu Demis pun melangkah pergi dan film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah seorang ayah terkadang nampak tak peduli dan acuh terhadap anaknya. Namun yakinlah, dalam diam dan keacuhannya itu ada nama sang anak yang selalu menjadi tanggung jawab terbesar dalam hidupnya. Ya, sekian rekap alur cerita filmnya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit undur diri. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.